masalah bumi ini berputar, Al-Quran menjelaskan kullun fi falaki yasbahun, itu mengitari semuanya. Pemirsa, kita lihat di ayat ini sama sekali saya tidak menemukan penjelasan bahwa bumi itu berputar. Sampai kau anggap itu gunung-gunung itu diam, itu semuanya berputar, bahkan lebih kencang daripada awan. Tuh Pak Ustadz, ayat ini yakni surat An-Naml ayat 88 menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, bukan tentang bumi berputar. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Reng Inspire. Harimu berseri, hidupmu berarti, dan tentunya kita bertemu di zona ngahanutan hulu, anti bego anti beku. Gimana kabar pemirsa semuanya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tentunya segala aktivitas kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ya mudah-mudahan senantiasa kita ini belajar bertafakur untuk memahami ayat-ayatnya. Sebagaimana firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah, maka ilmuilah, annahu bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah. Untuk bisa mengesahkan Allah, kita hanya berilah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dibutuhkan ilmu, dan sebenar-benarnya ilmu adalah firman Allah itu sendiri. Sebenar-benarnya ilmu adalah Al-Quran, dan dijabarkan dengan sunnahnya atau dengan hadis sahihnya, ya, dari lisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu faridoh, fardu, harus, wajib bagi setiap muslimin, laki-laki maupun perempuan, minal mahdi ila lahdi, dari mulai di dalam buayan, di dalam ayunan semasa kecil hingga masuk liang lahat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Marilah kita menjadi manusia yang ulul albab, yaitu orang yang memiliki kecerdasan akal, yang senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, juga senantiasa berpikir, merenungi, memahami tentang penciptaan langit dan bumi dan semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalamnya. Oke pemirsa, kita simak dulu klip yang satu ini. Let's go. Masalah bumi ini berputar, Al-Quran menjelaskan kullun fi falaki yasbahun, itu mengitari semuanya. Kemudian juga antara bakas bumi itu bundar, tidak ada walal lailu sabiqun nahar, enggak ada malam mendahului siang, tidak ada siang mendahului malam. Malam ada, siang ada. Bagaimana? Malam itu akan selalu ada dan siang akan selalu ada. Bukan berarti malam lalu dihapus oleh siang, tidak. Jadi siang itu ada, malam ada, dan tidak pernah hilang namanya malam, dan tidak pernah hilang yang namanya siang. Jadi tidak pernah bisa dikatakan bahasanya siang itu mendahului malam atau malam mendahului siang, tidak ada. Karena siang itu sudah ada. Siang itu ada dan malam ada. Makanya karena perputaran kita, makanya di saat bumi itu berputar ketemu siang. Kemudian berputar lagi ketemu malam, kan ada. Jadi siang dan malam tidak pernah hilang. Coba. Dan hakikat ini Al-Quran menyebutkan diturunkan kepada Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang terbukti bukan malam itu berganti dengan siang, tidak. Hanya bergeser waktu kan. Buktinya di sini siang, di Amerika malam. Berarti malam tidak pernah akan hilang. Ini menunjukkan bahasanya bumi itu bulat dan berputar melalui garis edarnya, dan itu adalah diisyaratkan dalam Al-Quran.
Kalau mengatakan tenang, ya ditertawai, jangan menyalahkan Al-Quran. Ente yang otaknya yang salah, itu orang itu. Bagaimana kalau ulama semua mengatakan berputar semuanya? Berputar. Jangan sampai digambarkan, jangan sampai kau anggap itu gunung-gunung itu diam. Itu semuanya berputar, bahkan lebih kencang daripada awan. Banyak riwayat menjelaskan ini berputar Al-Quran. Mungkin dia kurang baca Al-Quran. Dan memang biasanya kita punya masalah besar dengan anak-anak yang nggak mau belajar serius. Anak-anak ya santri bisa, anak kampus bisa belajar Arab setengah-tengah, jadi ngomong-ngomongkan Arab nafsiri dengan seenaknya sendiri. Nah, itu dia pemirsa penjelasan dari Ustadz kita Buya Yahya, dan insya Allah seperti biasa kita akan kupas, kita akan bahas mungkin kalimat per kalimat. Kita mulai dari yang satu ini. Masalah bumi ini berputar, Al-Quran menjelaskan wa kullun fi falaki yasbahun, itu mengitari semuanya. Oke, wa kullun fi falaki yasbahun. Apakah ayat ini menjelaskan tentang perputaran bumi? Kita tengok saja ayatnya. Buat teman-teman yang belum punya aplikasi Al-Quran terjemah dan tafsir, saya sarankan untuk lihat video saya sebelumnya ya, yang membahas tentang aplikasi Quran terjemah dan tafsir Ibnu Katsir, yang di dalamnya juga ada tafsir Jalalain, ada tajwidnya, juga ada audionya. Nah, ini tinggal diinstal, ini gratisan, versi Android punya Zain Apps. Oke pemirsa, kita lihat di ayat ini sama sekali saya tidak menemukan penjelasan bahwa bumi itu berputar. Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa yang berputar itu adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bumi tidak termasuk ya. Sedangkan di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang berputar ataupun yang beredar itu adalah malam, siang, mentari, dan bulan. Di sini juga jelas bahwa tidak termasuk bumi ini berputar ataupun beredar. Juga ada yang menarik dari ayat ini saya kira ya, tentang kata yasbahun, yang secara terjemahan versi Depag ini artinya beredar. Mudah-mudahan ini kita bisa bahas ya di lain kesempatan, dan kita coba juga pakai aplikasi Kamus Bahasa Arab Indonesia, dimana disitu ditemukan bahwa kata yasbahun itu kan berasal dari kata sabaha, yang secara harfiah bahwa sabaha itu artinya selain bertasbih juga yasbahun itu adalah artinya berenang. Nah, ini saya kira sangat menarik sekali, mudah-mudahan bisa kita bahas di kesempatan lain. Kemudian juga antara bakas bumi itu bundar, tidak ada walal lailu sabiqun nahar, enggak ada malam mendahului siang, tidak ada siang mendahului malam. Malam ada, siang ada. Bagaimana? Malam itu akan selalu ada dan siang akan selalu ada. Bukan berarti malam lalu dihapus oleh siang, tidak. Jadi siang itu ada, malam ada, dan tidak pernah hilang namanya malam, dan tidak pernah hilang yang namanya siang. Jadi tidak pernah bisa dikatakan bahasanya siang itu mendahului malam atau malam mendahului siang, tidak ada. Karena siang itu sudah ada. Siang itu ada dan malam ada. Oke, lanjut untuk yang ini saya setuju ya. Kalau dengan pergerakan matahari dan bulan juga malam dan siang itu menunjukkan bumi itu bundar, saya setuju. Karena perputaran kita, makanya di saat bumi itu berputar ketemu siang, kemudian berputar lagi ketemu malam, kan ada. Jadi siang dan malam tidak pernah hilang. Coba. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ayat tadi surat Yasin ayat 40 sama sekali tidak menjelaskan bahwa bumi itu berputar. Yang berputar atau yang beredar itu adalah matahari, bulan, malam, dan siang. Dan hakikat ini Al-Quran menyebutkan diturunkan kepada Nabi pada 1400 tahun yang lalu. Ternyata sekarang terbukti bukan malam itu berganti dengan siang, tidak. Hanya bergeser waktu kan. Buktinya di sini siang, di Amerika malam. Berarti malam tidak pernah akan hilang. Ini menunjukkan bahasanya bumi itu bulat dan berputar melalui garis edar. Ya, dan itu adalah diisyaratkan dalam Al-Quran. Kalau mengatakan tenang. Kalau ayat tadi ditafsirkan bahwa bumi berputar, ini tafsirnya dari mana ya? Ini saya kurang paham nih. Jadi ditertawai, jangan menyalahkan Al-Quran. Ente yang otaknya yang salah, itu orang itu. Nah, ini yang lucu nih.
siapa emang yang menyalahkan Al-Quran? Yang salah itu bukan Al-Qurannya, saya kira yang salah itu adalah yang menafsirkannya, menafsirkan bahwa ayat tadi menjelaskan tentang bumi berputar, dasarnya dari mana kan gitu ya. Kalaupun ada orang yang mentertawai orang yang berpahaman bahwa bumi itu tidak berputar, ya siapapun itu orangnya, mau orang kafir kek, mau orang Islam kek, siapa saja pokoknya kita tinggal mengucapkan selamat tertawa ria, mudah-mudahan mulutnya bisa normal lagi ya, nggak dikunci sama Allah gara-gara tertawa, mentertawakan ayat-ayat Allah. Dan sebenarnya ya dibikin happy aja, kita juga bisa tertawa balik, ketawain aja kan gampang. Jadi sama-sama happy lah, sama-sama tertawa, sama-sama ceria gitu. Bagaimana kalau ulama semua mengatakan berputar semuanya? Berputar. Ulama yang mana Pak Ustadz? Enggak semua ulama ngomong gitu. Jangan sampai digambarkan, jangan sampai kau anggap itu gunung-gunung itu diam. Itu semuanya berputar, bahkan lebih kencang daripada sahab awan. Banyak riwayat menjelaskan ini berputar Al-Quran. Mungkin dia kurang baca Al-Quran. Oke, buat yang kurang baca Quran, kita langsung lihat ayatnya saja dan tafsirnya seperti apa. Waduh Pak Ustadz, ayat ini yakni surat An-Naml ayat 88 menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, bukan tentang bumi berputar. Dan disitu bukan bumi, gunung laksana awan berjalan, itu terjadinya nanti bukan sekarang. Lihat aja di tafsir Jalalain diterangkan seperti itu juga, apalagi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa di situ ya bukan bumi tapi gunung yang berjalan laksana awan. Ini proses kehancuran bumi ya, bukan buminya berputar. Lihat aja ayat sebelumnya, coba disimak ayat sebelumnya. Dan memang biasanya kita punya masalah besar dengan anak-anak yang nggak mau belajar serius. Anak-anak ya santri bisa, anak kampus bisa belajar bahasa Arab setengah-tengah, jadi ngomong-ngomongkan Arab nafsiri dengan seenaknya sendiri. Nah ini saya sepakat Pak Ustadz ya, saya sepakat bahwa anak-anak hari ini banyak yang nggak serius, baik itu santri maupun anak kampus. Ini tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh, bahkan cenderung Al-Quran itu ditafsirkan seenaknya sendiri. Memang ini tanggung jawab kita semua, khususnya para ulama ya. Ulama itu harus jadi teladan, jangan ikut-ikutan seenaknya dewe. Oke pemirsa, itu dia pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum ditutup, ini ada iklan lewat, kita saksikan. I have come to believe that no scientific experiment can prove the movement or has detected the movement of the earth. Dari saya dicukupkan sekian. Salam buat keluarga, semoga bisa mencerahkan, menjadi nutrisi buat otak kita ya, sehingga otak kita tidak beku lagi, tidak bego lagi. Mudah-mudahan menginspirasi ya, mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Dan barangkali ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Walafu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya yang paling benar adalah dari sisi Allah. Al-haqqu min rabbikum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.